pertemuan 4, promise dan reason why atau the support. Promise atau janji merek atau produk. Janji adalah suatu pernyataan tentang apa yang akan terjadi di masa depan setelah menggunakan produk yang diiklankan. Contoh, iklan Aqua menjanjikan dapat mempertahankan konsentrasi di tengah kesibukan. Chevron menjanjikan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab untuk kemajuan energi di Indonesia. Fokus orientasi suatu promise produk dalam iklan dapat dikelompokkan menjadi benefit dan feature product oriented, brand image oriented, problem and or opportunity oriented, competitive positioning oriented. Strategi pesan berorientasi produk benefit or feature adalah suatu strategi yang mengkomunikasikan kegunaan atau keistimewaan suatu merek atau produk kepada konsumen. Strategi ini diperkenalkan oleh Russell Research. Strategi ini akan semakin efektif jika keistimewaan produk yang dimiliki bersifat unik dan tidak dimiliki oleh pesaing atau unique selling point atau USP. Di tengah ketatnya persaingan, maka harus benar-benar dicari benefit atau fitur yang memang belum pernah dipakai oleh produk pesaing. Jika di pasar di kategori produk sudah penuh oleh benefit dan fitur yang sama, maka strategi ini tidak bisa dipakai lagi. Suatu contoh penggunaan USP adalah sabun Lux menjual manfaat pada memperhalus dan mempercantik kulit, pasta gigi close up penonjolan pada kesegaran napas. Strategi berorientasi brand image, suatu strategi periklanan untuk memberikan atau menempelkan suatu kepribadian atau personality atau karakter pada suatu merek, diperkenalkan oleh Ogilvy. Strategi ini dijalankan apabila produk yang diiklankan tidak memiliki produk feature atau benefit yang unik atau termasuk variety produk, maka perlu ditempelkan suatu kepribadian. Contoh, iklan rokok, parfum, fashion, semua menjual citra. Brand image juga baik dijalankan apabila produk yang dijual bersifat highly visible, yaitu produk yang sangat mudah terlihat atau eye-catching, sehingga konsumen yang memakai menjadi bangga dengan merek produk yang dipakainya. Contoh, produk mobil, jam tangan, tas, perhiasan, dan sebagainya. Untuk membangun citra atau kepribadian merek waktu yang lama, maka perusahaan diharapkan tidak dengan mengubah citra atau image tersebut. Strategi pesan yang berorientasi problem and or opportunity oriented adalah strategi dengan mencari permasalahan suatu produk untuk dinetralisir melalui iklan. Alternatifnya adalah mencari yang menjadi peluang produk untuk dieksploitir dalam periklanan. Dianut oleh Batten, Barton, Dustin, dan Osborne, BBDO. Strategi ini bisa digunakan apabila memang ada suatu sales resistance problem atau ada kesempatan yang dapat dieksploitasi. Problem produk masih memungkinkan untuk diperbaiki oleh produsen. Jika suatu merek yang ekuitas mereknya sudah hancur, tentu akan sulit diperbaiki, apalagi asosiasi merek sudah negatif. Contoh, produk jamu sudah muncul dan nyonya menir. Problemnya, persepsi masyarakat bahwa jamu adalah produk yang biasa dikonsumsi kelas bawah. Lalu, dilakukan usaha mengubah persepsi dengan menggunakan model atau pengusaha atau akademisi atau kalangan eksekutif mengkonsumsi jamu. Strategi pesan berorientasi competitive positioning diperkenalkan oleh Ulrich dan Jack Trout. Positioning adalah apa yang dilakukan oleh iklan terhadap benak konsumen agar merek produk lebih mudah diingat oleh konsumen. Produk tersebut harus dikaitkan dengan market leader tanpa menjelekannya atau tidak head on dengan market leader. Positioning juga harus berorientasi pada target market yang ingin dijangkau. Alasan utama strategi ini adalah bahwa aliran produk benefit atau feature dan brand image dinilai sudah tidak efektif lagi karena persaingan yang semakin ketat. Contoh penggunaan positioning, perusahaan Avis rental mobil menggunakan slogan atau tagline "We are number 2, we try harder" untuk mengingatkan konsumen sebagai alternatif pilihan selain perusahaan Hart sebagai market leadernya atau pemimpin pasar. Pernyataan positioning harus bisa mewakili citra yang hendak dicetak dalam benak konsumen. Citra tersebut harus berupa hubungan asosiatif yang mencerminkan karakter dan personality suatu produk. Misalnya, Microsoft, user friendly, Tempo, berita terpercaya. Kata-kata yang digunakan diolah dalam menunjukkan segi-segi keunggulan produk terhadap produk pesaing. Solusi bahwa produk Anda mengatasi masalah yang dihadapi konsumen. Kumpulkan atribut itu untuk menguntungkan konsumen atau secara sederhana mewakili unique selling point atau USP dari produk. Menurut Myers, pernyataan positioning yang baik dan efektif harus mengandung unsur yaitu klaim yang unik dan bukti-bukti yang mendukung. Misalnya, "We are only number 2, so we try harder." Rinso menyatakan, melalui tes cuci kembali, pakaian putih menjadi lebih putih dan pakaian berwarna lebih cermelang. Rinso tidak merusak pakaian dan kulit tangan. Berbagai jenis positioning. 1. Positioning berdasarkan perbedaan atribut produk. Memposisikan produk berdasarkan perbedaan atribut atau sifat, misal ukuran, aroma, keberadaan, kedudukan, dan sebagainya. Contoh, kartu kredit Visa bisa diterima di mana saja. 2. Positioning berdasarkan manfaat produk. Memposisikan produk sebagai
sebagai yang unggul dalam suatu manfaat tertentu. 3. Positioning menurut pemakai, memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk suatu kelompok masyarakat tertentu. 4. Positioning berdasarkan penggunaan, memposisikan produk sebagai yang terbaik dalam penggunaan tertentu. Misal iklan Rinso bersih tanpa dikucek. 5. Positioning kepada pesaing, memposisikan produk sebagai yang terbaik dibandingkan produk pesaing. 6. Positioning melalui nilai, memposisikan produk sebagai produk yang unggul dalam nilai. Nilai ditentukan oleh kualitas dan harga atau melalui nilai-nilai nasionalisme. Promise atau janji merek produk akan sering dengan pendekatan pilihan strategi yang akan digunakan, yaitu 1. Strategi berorientasi pada produk, lebih mengeksplorasi segi fisik dan kandungan dari produk. 2. Strategi berorientasi pada konsumen, lebih menunjukkan pada manfaat apa yang dirasakan konsumen jika mengkonsumsi produk atau emotional selling point. 3. Kombinasi, memadukan kedua jenis pendekatan, menyusun suatu promise atau janji merek atau produk kepada target khalayak atau target pasar. Perlu terlebih dahulu mengetahui insight berupa believing, nilai atau kebutuhan atau need dan keinginan atau want yang paling dirasakan oleh target pasar yang menjadi sasaran komunikasi, lalu dihubungkan dengan kondisi produk. Dalam menyampaikan janji, maka perlu juga kita memahami karakteristik produk dan harus harmonis dengan keinginan dan kebutuhan target khalayak. Dalam menetapkan strategi kreatif, maka acuan yang dipegang adalah berdasarkan dua hal fakta. 1. Tingkat pementingan konsumen. Setiap orang memiliki tingkat pementingan yang berbeda dalam pengambilan keputusan meskipun produk yang mereka beli sama. 2. Dasar pengambilan keputusan. Sebagian konsumen menekankan pada logika atau pemikiran rasional, namun sebagai langkah berdasarkan pada emosi atau perasaan. Secara tabel dapat digambarkan sebagai berikut. Rasional yang tinggi atau pikiran yang tinggi, model informatif, sifat konsumen aktif, karakter konsumen pemikir, pesan, deskriptif, ekonomis, model psikologi, Renville. 2. Produk baru, rumah, mobil. Emosional, perasaan yang tinggi, model afektif, sifat konsumen aktif, karakter konsumen emosional, pesan, pencitraan, penghargaan, model psikologis, feel, learn, do, produk perhiasan, kosmetik, atau apparel. Rasional atau pikiran yang rendah, model kebiasaan, sifat konsumen pasif, karakter konsumen rutinitas, pesan mengingatkan, model psikologis, do, learn, feel, produk rumah tangga, makanan, sabun mandi, dan sejenisnya. Emosional atau perasaan yang rendah, model kepuasan diri, sifat konsumen pasif, karakter konsumen responsif, pesan, sosialisasi, perhatian, model psikologis, do, feel, learn, produk, rokok, minuman keras, gula-gula. 7. Reason why atau support. Pernyataan promise atau janji merek yang dibuat haruslah berdasarkan alasan, yaitu benar-benar didukung oleh kandungannya, faktor fisik, dan nilai emosional atau kinerja dari produk atau jasa yang ditawarkan. Jika tidak, maka konsumen akan kecewa dan tidak akan datang lagi untuk membeli produk. Untuk membangun promosi yang baik, maka perlu terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap atribut yang dimiliki oleh produk atau jasa dan keuntungan atau benefit yang dapat dinikmati oleh konsumen. Jadi, suatu promise dan positioning haruslah didukung oleh reason why, yaitu atribut dan benefit unik produk yang dimiliki, sehingga menjadi alasan yang tepat bagi konsumen untuk membeli produk.